Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang hari ini masih hidup, ya, kita lisankan dari kalbu kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan sekedar hidup, tapi kita ingin hidup seperti yang diingini oleh yang memberi hidup, yaitu hidup menjadi abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup menjadi abdinya Allah, menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku, kata Allah. Artinya tugas kita itu hanya satu. Sibuk apapun, kegiatan apapun, dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, harus dilandasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pengabdian itu diberikan petunjuknya bagaimana cara mengabdi, diberikan bagaimana cara untuk menjadi abdinya Allah itu. Dan ketika ditunjukkan, maka ditunjukkannya dengan cara difirmankannya atau diperintahkannya hal-hal yang diwajibkan dan juga diperintahkannya untuk dilarang hal-hal yang menjadi sesuatu yang dihindari. Kemudian diperintahkan juga kita untuk selalu bertazkiyah, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor dalam diri kita. Kemudian kita juga diperintahkan untuk selalu berharap dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan tentang sesuatu yang akan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Dan juga kita diperintahkan untuk memahami bahwa ada sesuatu yang akan menjadi ajab Allah atau murka Allah ketika kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pagi ini kita dalam keadaan yang insya Allah berniat, bertekad untuk menjadi abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dan tekad itu tentunya tidak hanya sekedar ada dalam angan-angan, tetapi benar-benar menjadikan diri kita ini orang yang membuktikannya dengan lisan, kemudian membuktikannya dengan perbuatan,
membuktikannya dengan doa. Jadi diharapkan diri kita ini lurus antara apa yang digetarkan dalam diucapkan dengan lisan kita, dibuktikan dengan amal perbuatan kita, dan doanya. Sehingga pada saat yang sama kita akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati sajian alam ini dari getar kolbu, lisan, perbuatan kita, dan doa, maka akan terpantul kepada diri kita. Yang dikeluarkannya positif, akan baliknya positif. Yang dikeluarkannya negatif, akan kembali kepada diri kita. Pada diri kita itu terdapat keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika kita berpraduga positif tentang sesuatu yang ada di alam ini, termasuk berpraduga positif kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah terhadap apa yang menjadi ketentuannya, maka pada saat itu kita akan menyerap energi positif, kita akan mendapatkan energi positif, kita akan hidup semangat, bergairah, kemudian pada saatnya kita akan mendapatkan kemampuan untuk mengejawantahkan apa yang menjadi keinginan, dan itu akan mendapat kemudahan. Itulah yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbagi kepada sesama, berniat untuk memberikan sesuatu kepada sesama, maka pasti kita akan mendapatkan. Ya, karena kaidahnya begitu. Ketika Allah memberikan rahmat kepada seseorang, kemudian seseorang itu menebar rahmat kepada yang lain, maka dia akan mendapatkan juga dari yang lain manfaat dan kemaslahatan. Itulah yang kita pahami sebagai khairun nas anfa'u. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Kenapa? Karena manusia ini yang kita pahami diciptakan oleh Allah, asalnya satu, kemudian diciptakan jodohnya, kemudian beranak pinak menjadi banyak, dan satu dengan yang lain itu adalah tasa'alu nabihi wal arham. Ya. Untuk saling berbagi, saling memberi. Ya. Kita paham bahwa kalau suami istri tidak saling berbagi, tidak saling memberi, tidak akan beranak. Ya. Itu yang paling gampang dipahami. Kalau suami istri begitu nikah, suaminya di sana, istrinya di sini, jauh-jauhan tidak pernah bergabung, maka nggak bakal punya anak, nggak bakal punya manfaat. Artinya apa? Segala sesuatu manfaat akan balik kepada diri kita. Dan ketika seorang suami dan istri kemudian bersatu, kemudian dia punya anak, maka anak itu akan adalah menjadi buah dari energi positif yang kita lakukan, maka nanti akan kembali kepada diri kita. Di antaranya yang selalu kita dengar bahwa anak yang soleh atau waladun solih itu adalah orang yang akan memberikan manfaat kepada kita selaku orang tuanya, meskipun kita sudah terbaring mati berada di alam yang berbeda. Itulah kehebatannya ya, anak yang soleh. Artinya energi positifnya, kalau kesolehan itu kita sebarkan kepada anak kita, maka anak kita akan memberikan energi positif kepada diri kita meskipun kita sudah mati. Demikian juga yang namanya ilmu. Ilmu itu adalah energi positif. Ketika kita pahami ilmu sebagai energi positif, maka pada saat yang sama ketika kita menyampaikan ilmu, maka pada saat itulah kita akan mendapatkan juga ilmu tambahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seseorang yang sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu, maka catat tidak akan tertukar Allah. Pasti ilmu itu akan memberi manfaat kepada dirinya. Pengertian ilmu di sini adalah tentunya kita berpraduga dan kita menganggap bahwa itu adalah yang positif. Sedangkan yang negatif, wallahu alam, itu juga akan kembali kepada diri kita. Kita belajar sesuatu yang negatif, ya, kemudian kita melakukannya ataupun menyebarkannya kepada orang lain untuk dilakukan, maka akan balik kepada diri kita. Ilmu tipu-tipu, ilmu bagaimana kong kaling kong, itu akan balik kepada diri kita. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang positif itu nanti ketika dimanfaatkan oleh orang lain, akan balik kepada diri kita. Dan meskipun kita sudah mati selaku yang menyampaikan ilmu, maka kita tetap akan mendapatkan dari hal positif tersebut, dari ilmu yang bermanfaat meskipun kita sudah berada di alam kubur atau di alam barzah. Jadi yuk kita rindukan berbagi ilmu dengan sesama. Tentunya untuk berbagi ya kita harus punya ilmunya.
Dan ilmunya itu adalah ada puncaknya, ada sumbernya. Sumber ilmu adalah Al-Quran. Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, dan itu semua adalah sumber ilmu. Dan sumber ilmu itu kalau kita teruskan, dan meskipun yang kecil, yang sedikit kepada orang lain, maka akan memberi manfaat. Tentunya memberi manfaat sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya belajar harus punya ilmunya, bagaimana cara belajar. Mengajarkan harus juga punya ilmunya, bagaimana cara mengajarkan. Ini bukan berarti hanya di UPI atau di IKIP saja ya, belajar mengajar atau di UIN atau di IAIN. Tapi yang namanya belajar mengajar itu setiap saat berjalan. Termasuk hari ini, kita ini adalah sedang belajar dan mengajar. Belajar bagaimana mata ini bisa dilihatkan kepada yang ada di depan kita, orang di depan kita merasa punya perhatian atau merasa diperhatikan. Bayangkan kalau seandainya lagi belajar begini, saya nutup. Apa yang terjadi? Nah, belum apa-apa sudah ada kecurigaan, kenapa sih? Mungkinkah dia sakit, ataupun mungkin dia tidak suka lihat saya? Nah, ada hal yang harus kita tarik energi positif dari belajar mengajar, bahwa belajar mengajar pasti dengan sesama manusia. Kalaupun kita ngajar domba, itu bukannya bukan belajar mengajar, itu hanya melatih saja untuk punya keterampilan. Ya, kalau belajar mengajar sesama manusia, sehingga begitu kita menyampaikan sesuatu, maka kemungkinan orang lain akan memberi feedback, akan memberi masukan, akan memberikan sesuatu yang positif bagi diri kita dari yang kita sampaikan. Artinya apa? Pada saat yang sama kita belajar dan mengajar, jangan lupa, meskipun kita niatkan, saya mau belajar, saya mau mendengar, sebenarnya itu adalah mengajarkan. Jika kita bergabung dengan sebuah masjid, kemudian sudah mendengar aja sambil, ya gitulah, pura-pura tertidur, tapi mendengarkan, itu sebenarnya pembelajaran juga. Bahwa orang itu mungkin perhatiannya begitu, ya hanya begitulah. Lain kalau seandainya orang yang sumringah, belajar, ya saya ingin dengar, saya ingin mendapatkannya. Nah, pada saat itu maka si yang belajar itu seolah dia hanya belajar, padahal dia memberikan pelajaran, mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan kepada yang katakanlah gurunya, atau kepada yang memberikan pelajaran kepada dia, bahwa aku menerimanya biasa-biasa saja, nggak ada yang bikin aku kaget, nggak ada yang bikin aku sumringah, nggak ada yang akan bikin aku antusias, kamu sih gitu-gitu aja. Nah, artinya itu memberikan pelajaran kepada orang lain. Nah, pada saat itu terjadi, maka proses belajar mengajar itu akan benar-benar sempurna. Nah, kemungkinan yang akan lebih disempurnakan lagi kalau proses belajar itu ada sanggahan, ada perdebatan, ada diskusi, ada dialog. Nah, itu yang sering disebut, wah, hidup ya suasana belajar mengajarnya. Nah, ini biasanya kalau suasana belajar mengajar yang hidup itu kalau urusan-urusan dunia, urusan-urusan fulus, urusan-urusan cuan, biasanya rame. Nah, mohon maaf, terutama ibu-ibu. Kalau udah, ibu mari belajar nih bagaimana caranya untuk bisa membuat kue yang enak, dijual bisa laku. Tapi Pak, oh, belum apa-apa udah ngomong. Artinya itu antusias. Orang yang saya paling sering mengajar di kalangan ibu-ibu itu. Belum apa-apa, kita belum selesai mengajarkan, belum. Tapi Pak, tapi aja yang keluar tuh. Bukannya didengerin dulu, kemudian nanti boleh nggak saya memberikan masukan, boleh nggak saya tukar pengalaman, boleh nggak saya memberikan sharing, boleh nggak saya memberikan apa yang selama ini saya alami. Agak jarang yang begitu, yang sopan, yang santun seperti itu. Umumnya yang kalau dalam pembelajaran terutama di kawasan umum, belum apa-apa udah, iyalah, tapi kan itu mah bapak, iyalah, itu kan ibu, kan gitu. Sama dengan kita, ketika belajar disuruh sholat khusyuk, sholat tahajud, Rasulullah sampai kakinya bengkak. Belum apa-apa kita udah ngomong, ya itu kan Rasul, kita mah manusia biasa. Wah itu kekafiran terhadap Rasul itu banyak terjadi seperti itu. Ingat Bapak Ibu bahwa yang namanya Rasulullah itu adalah manusia biasa. Memberikan contoh itu kepada manusia biasa. Jangan ada dalam diri kita omongan bahwa itu kan Rasul. Ya, kenapa begitu? Karena beliau itu adalah teladan.
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya apa? Kita jangan menafikan. Kita juga bisa seperti apa yang dicontohkan Rasul. Tetapi kita tidak bisa menjadi Rasul dan Nabi karena sudah ditutup. Ya, artinya apa? Segala sesuatu yang dicontohkan Rasul dibolehkan. Termasuk, ya mohon maaf ini yang sensitif bagi ibu-ibu ya. Beristri lebih dari satu itu adalah contoh teladan dari Rasul. Rasul istrinya sampai 12. Ya, yang mengabarkan juga 11. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sekarang gimana umatnya? Boleh enggak? Boleh. Hanya kebolehannya itu dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena pasti akan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya dengan Rasul. Nah, pada saat kemampuan itu benar. Tapi contohnya, teladannya adalah dari Rasul. Ketika ngomong kemampuan, saya nggak punya kemampuan satu aja. Nah, itu benar. Saya tidak menafikan bahwa itu adalah bagian dari sunnah yang dibolehkan. Tapi saya tetap satu aja. Karena yang saya pahami bahwa satu pun belum tentu habis. Dan kalau ditambah lagi belum tentu adil. Nah, jadi bagi yang belajarnya juga baik yang laki-laki ataupun perempuan bisa memahami oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Sehingga bisa memberikan feedback, Pak, tapi gimana? Saya mau udah pengen nambah nih, kata saya cukup, tenaga kita cukup, kemudian apa namanya segala sesuatu infrastruktur memadai dan itu dibolehkan. Tapi istri saya nggak setuju. Oh, jangan tanya, Bu. Pak, sampai kiamat seorang suami minta izin kepada istrinya untuk menikah lagi, nggak bakal diizinin. Ya. Dan bahkan dalam riwayatnya termasuk Siti Aisyah pun sebenarnya nggak begitu suka ketika Rasulullah mengatakan mau menikah lagi. Nah, apalagi ibu-ibu, bukan Aisyah ya, mungkin Aisyah KW ya. Nah, dalam hal ini kita harus paham bahwa yang namanya ilmu atau keteladanan dari Rasulullah diberikan kepada kita, dan itu kalau kita amalkan akan mendapatkan energi positif yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini kopinya udah datang, tehnya udah datang, kemudian ulennya juga udah. Yuk ngopi dulu ya. Sambil nyantai silakan barangkali ada Bapak Ibu yang ingin ikut proses belajar mengajar dengan berinteraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judul kita hari ini adalah energi positif yang kaitannya dengan kita berbagi dengan sesama, akan balik kepada diri kita, dan kita punya anak, punya pendidikan, punya ilmu disampaikan juga akan balik kepada diri kita, dan juga ketika kita bersedekah atau yang namanya berinfak atau yang namanya berbagi kepada sesama, itu akan balik kepada kita. Kita berbaginya ikhlas, kita berbaginya dengan sepenuh hati, kita berbaginya dengan tanpa ingin apa-apa selain hanya mengharap ridho Allah, maka pada saat itulah Allah akan melipat gandakan. Jadi Bapak Ibu, yang namanya sedekah kita atau infak kita yang akan balik kepada diri kita dengan balasan 700 kali lipat itu adalah janji Allah, dan Allah itu pasti tidak akan menyalahi janji. Maka kita harus pahami yang mana yang dimaksud dengan berinfak akan diganti 700 kali lipat. Itu adalah yang ikhlas. Ya. Artinya apa? Yang tidak ada kepentingan lain selain hanya ibadah kepada Allah. Yang fisabilillah. Loh, Pak saya selikin Pak. Saya sering sedekah ke masjid, Jumat Barokah, berbagi dengan anak yatim. Tapi kok nggak dapat 700? Iyalah, ibu mah banyaknya karena keinginan lain. Ingin dipuji, ingin disebut baik, ingin mendapatkan nama, ingin mendapatkan rating, ingin kepilih jadi caleg, ingin jadi capres, ingin jadi gubernur, ingin jadi wali kota, berbuat baik. Maka itu tidak akan mendapatkan yang 700-nya itu. Itu hanya akan membuang-buang saja. Di dunia juga tidak ada artinya, di akhirat nanti tidak akan ada punya nilai apa-apa. Wallahu a'lam. Saya juga belum pernah sampai ke akhirat. Tapi yang saya yakini bahwa yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal positif yang kita lakukan yang pasti akan balik kepada diri kita. Nah, hari ini kita sedang beribadahnya dengan cara belajar mengajar. Karena belajar mengajar ini adalah bagian dari apa yang menjadi
keniscayaan manusia ketika dalam kehidupan. Nah, landasan kita bahwa namanya manusia itu tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa, sukanya berkeluh kesah. Nah, kemudian pada saatnya juga kadang suka memisu-misu, menyalahkan sana sini. Dan ujung-ujungnya adalah kita kurang bersyukur, tidak bersabar. Kadang-kadang juga bertobat juga males. Ikhlasnya tanda tanya. Kemudian kita juga silaturahimnya kurang bagus. Jadi apa yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan? Kalau semuanya seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna, janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri. Berserah diri itu karakternya ada: satu, syukur ketika mendapat nikmat; dua, sabar ketika mendapat ujian; tiga, ikhlas ketika menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita selalu untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa dengan beristighfar. Kemudian yang kelima adalah bersilaturahim. Bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tentunya kita paham bahwa hal itu adalah sebuah keniscayaan dan kita tidak mungkin tidak pasti akan mengalami hal-hal seperti itu. Kita akan bersyukur, kita akan bersabar, kita akan bertobat, kita akan ikhlas, dan kita bersilaturahim. Kalau tidak kita lakukan yang ini, maka bukan ibadah namanya. Misu-misu, Rasulullah, kemudian humandean, kemudian undungan, belikan, apalagi ya. Kemudian ria, pengen banyak dipuji, pengen ada kayak gantar kakaitan, selalu ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain ketika dia berbuat, ingin mendapat tepukan, ingin mendapat upload, ingin mendapat pujian. Nah, kemudian kita lambat bertobat, lalai melaksanakan ibadah, kemudian kita juga gemar berbuat dosa, gemar berbuat sesuatu yang tidak semestinya. Ya. Kemudian kita jarang bersilaturahim. Kadang-kadang bersilaturahim juga banyak kepentingan. Ya. Nah, kalau sekarang silaturahim itu cenderung lagi ramai nih, namanya reunian. Seolah reunian itu silaturahim, tapi bagi saya banyak sekarang reunian itu bukan silaturahim, tapi lebih ke arah yang pertama ajang pamer bagi yang sudah berhasil. Yang kedua ajang mengemis bagi yang gagal untuk deketin temannya yang udah sukses, baik mengemis secara tulus ataupun mengemis secara koneksi. Kamu kan udah sukses, anak aku dong. Nah, kan gitu ya. Ya, populihan atau aku, terus anak aku aja lah. Gimana bisa enggak? Nah, itulah kepentingan. Boleh enggak? Boleh, silakan saja. Tetapi apakah itu bingkainya harus melalui orang yang biasa dilakukan oleh orang di luar sana gitu ya. Reunian, ujungnya cipika-cipiki, CLBK, banyak juga yang kemudian jadi nyambung kembali, ya, kemudian jadi selingkuh, dan ujung-ujungnya ada yang sampai dengan berbuat tidak senonoh. Na'udzubillah. Nah, bukan berarti itu tidak baik, tetapi bukan hanya itu yang dimaksud dengan silaturahim. Malam-malam berkunjung ke sebuah tempat, di luar tempat itu ada yang anak belum makan. Bisa jadi kita itu jalan-jalan, ternyata di situ ada orang yang sedang belajar atau sedang belajar mengaji. Ya, kalau di kampung itu kan malam-malam ada yang kedengaran sayup-sayup sampai mengaji. Nah, kita datengin, nggak usah mengganggu mengajinya. Kita duduk aja di terasnya atau di golodongnya gitu ya, di bang barung. Nah, duduk aja dengerin gitu. Orang itu keluar katakanlah subuh, ternyata ada orang, ya mohon maaf saya tadi dengerin bacaan Al-Quran. Kenapa ibu dengerin? Karena saya sedang menstruasi, saya sedang tidak baca, tapi saya dengerin ibu baca Quran, saya enak kali. Waduh, itu kalau udah bisa dilakukan seperti itu di zaman sekarang luar biasa. Mengapa? Karena dicontohkan ada seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan dari seseorang, karena seseorang itu tiap lewat di depan majelis Rasulullah, dia ketika Rasulullah sedang berkumpul, orang itu lewat. Kata Rasulullah, dengerin semua ya. Lihat-lihat siapa yang pengen tahu siapa ahli surga. Sebentar lagi dia akan lewat.
lewatlah orang itu. Nah, itu hari pertama. Besoknya begitu juga ketika Rasulullah sedang berada bersama para sahabat, tiba-tiba kata Rasulullah, diam dulu. Siapa di antara kalian ingin tahu ahli surga? Sebentar lagi akan lewat seseorang. Lewat lagi. Ternyata orangnya orang itu juga. Besoknya lagi begitu ketika berkumpul gitu ya bersama para sahabat Rasulullah. Kemudian Rasulullah diam lagi, kemudian siapa di antara kalian yang ingin tahu penghuni surga? Sebentar lagi bakal ada orang yang lewat dan itulah penghuni surga. Lewat lagi, Masya Allah. Orangnya masih itu juga 3 kali lewat, berarti memang luar biasa. Nah, menurut riwayatnya salah seorang sahabat kemudian penasaran apa sih hebatnya orang itu. Nah, kan gitu. Apa sih hebat orang itu sehingga disebut 3 kali sebagai calon penghuni surga. Kemudian diam-diam diikuti di rumahnya di mana. Nah, kemudian besoknya dia minta izin kepada orang itu untuk menginap di situ di rumah orang itu. Tapi tidak ngasih tahu bahwa dia itu dalam rangka penyelidikan atau penyidikan terhadap apa yang disampaikan Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Rasulullah si sahabat ini ikut nginap di situ. Malam pertama nginap, nggak ada yang luar biasa. Biasa-biasa saja. Sholat biasa, tidur biasa, makan biasa, dengan istrinya biasa. Besoknya dia juga begitu. Besoknya dia juga begitu. Nggak ada yang luar biasa. Kemudian dia protes kepada Rasulullah. Bukan protes, komplain. Bukan komplain. Mungkin minta konfirmasi. Ya Rasulullah, aku sudah nginap di tempat itu, di tempat orang itu yang kata engkau itu calon penghuni surga. Tapi ternyata dia nggak berbuat banyak. Nah, kata Rasulullah. Terus apa yang ngobrolan kamu dengan dia? Saya cuma ngobrol dengan dia. Dia di hari ketiganya itu dia ngomong, aku mendengar Rasulullah bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Jadi apa kelebihanmu sehingga bisa seperti itu? Jadi ahli penghuni surga. Dan kata orang itu apa ya? Aku mah nggak biasa, nggak biasa ya makan biasa, minum biasa, kalau bersedekah biasa, sholat juga biasa, ngaji juga biasa, nggak terus-terusan ngaji itu malamnya atau nggak terus-terusan. Nah barangkali ada yang istimewa apa? Oh, aku itu tiap sebelum tidur aku minta kepada Allah untuk mengampuni orang-orang yang sempat berinteraksi dengan aku. Aku ikhlas terhadap apapun. Aku tidak akan membenci orang dan aku ikhlaskan semua terhadap kehidupan ini. Aku pasrah kepada Allah dan aku hampura orang-orang yang sudah berinteraksi dengan saya. Tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun dalam hatinya. Masya Allah, bisakah kita seperti itu? Sedangkan kita mau mimpi aja mimpi tentang orang lain. Ya, mimpi tentang orang lain yang tadi mungkin agak begitu kurang berkenan pada kita. Bahkan mungkin ada juga yang mimpinya itu berencana bagaimana menjatuhkan orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, saya kebayang kalau jadi ketua umum parpol mungkin mimpinya juga bagaimana mimpi menjatuhkan orang lain dan bagaimana mimpi untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya meskipun harus dengan nipu. Bisa jadi kan begitu. Di obrolan ini mengarahkan pada diri kita bahwa yuk kita tarik energi positif dengan cara belajar dan mengajar. Nah hari ini ada pertanyaan saya tentang berkurban. Ini bulan judul belakangnya adalah kurban yuk. Nah berkurban ini adalah syariat dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang melanjutkan dari syariat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Berkurban yang disunahkan itu tentunya ditentukan harinya. Jadi hari yang sunnah berkurban itu hari tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 4 hari. Ya, 4 hari berkurban. Jadi boleh kurban di saat Idul Adha, boleh juga di hari kedua, ketiga, keempat. Ya, H+1, H+2, H+3. Artinya 4 hari ya. Nah, cuman di kita umumnya hari pertama atau hari kedua, di hari keempat jarang. Padahal di hari keempat biasanya Bapak Ibu saya suka punya kebiasaan kurban itu di hari keempat menjelang asar. Ya, karena apa? Menjelang maghrib karena batas akhirnya maghrib di hari keempat atau di hari ketiga tasyrik. Karena apa? Itu domba-domba udah pada murah. Ya, kalau sapi udah jarang mungkin ya. Tapi domba itu udah pada murah. Yang tadinya harga 4 juta bisa jadi hanya 2 juta di situ dijual. Kita bukan nunggu murahnya sebenarnya, tapi kan tidak ada
tidak ada mudaratnya, tidak ada salahnya begitu kita mencari sesuatu yang baik. Nah, kurban ini kalau kambing itu disyariatkan untuk disembelih kemudian dibagikan berupa daging mentahnya, jangan daging matangnya. Karena kalau daging eh, matangnya itu namanya akikah. Kemudian kambing bisa dikurban untuk satu orang. Boleh juga untuk satu keluarga, boleh juga untuk satu kehidupan. Satu ekor kambing untuk bersama boleh. Dan itu dicontohkan Rasulullah. Nah, kalau yang sapi atau yang unta atau yang kerbau itu bisa dipakai menurut syariat Imam Syafi'i bisa dipakai bertujuh. Sebenarnya boleh juga dipakai sendirian. Bahkan sendirian boleh kurbannya 1.000 ekor sapi. Atau sendirian 1.000 ekor. Nah, itu mungkin syariatnya dan mari kita sama-sama niatkan untuk kurban. Ini karena waktunya akan habis, mudah-mudahan kita termasuk yang memanfaatkan waktu dengan sempurna. Yuk kita akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah.